Kisah Gua Liang Bua sebagai tempat belajar dan penemuan Homo floresiensis, sebuah inspirasi kehidupan untuk kita sekalian. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 27 September 2020, saya mengunjungi Gua Liang Bua. Tentu sudah banyak publikasi hasil penelitian atau konten-konten YouTube yang memuat tentang kisah Gua Liang Bua dan penemuan Homo floresiensis. Tetapi apakah ada hal lain yang dapat ditemukan di sana dan menjadi inspirasi bagi banyak orang pada zaman sekarang? Sudah pasti ada aspek lain yang dapat diungkapkan dari kisah penemuan Gua Liang Bua. Gua Liang Bua terletak di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana diungkapkan oleh para peneliti atau para arkeolog bahwa Homo floresiensis adalah manusia prasejarah atau manusia purba yang ditemukan di Gua Liang Bua oleh arkeolog asal Australia. Berdasarkan perkiraan waktu dari para arkeolog yang membuat penelitian terhadap Homo floresiensis ini, manusia purba ini hidup sekitar 1-3 juta tahun yang lalu, memiliki jarak pisah kehidupan yang sangat jauh dari kehidupan kita pada zaman modern ini. Artinya, Homo floresiensis bukan keturunan langsung dari leluhur orang Flores. Lalu apa aspek lain yang dapat diungkapkan dan menjadi inspirasi kehidupan? Saya ingin beranjak dari momen perayaan 100 tahun SPD menetap dan berkarya di Manggarai. Pada momen perayaan 100 tahun SPD menetap dan berkarya di Manggarai, saya secara pribadi terdorong untuk mencari tahu tentang karya misioner dari para pendahulu, yakni para misionaris perdana SPD di Manggarai. Ada banyak kisah kehidupan dan karya para misionaris yang masih terekam dengan sangat baik oleh masyarakat pada zaman sekarang. Pada konten YouTube terdahulu saya, pada channel Niti Verbiti, telah saya bagikan tentang jejak kehidupan para misionaris perdana yang datang dan mulai menetap di Manggarai sejak tahun 1920. Namun saya belum merasa puas karena tentu kisah kehidupan mereka belum terungkap seluruhnya dalam konten saya itu. Termotivasi oleh rasa hormat yang mendalam terhadap para pendahulu, yakni para misionaris perdana SPD, maka pada tanggal 27 September 2020 saya mengunjungi situs Liang Bua. Tujuan saya yakni sekedar mengunjungi tempat-tempat bersejarah di mana para pendahulu pernah berkunjung berkarya di sana. Di sana saya memperoleh informasi yang cukup dari Museum Liang Bua dan juga cerita-cerita lisan dari orang-orang tentang kisah penemuan Gua Liang Bua dan aktivitas dari para arkeolog hingga pada saat ini. Dikisahkan bahwa Gua Liang Bua pertama kali ditemukan oleh seorang misionaris Belanda, yakni Pastor Theodor Verhoeven pada tahun 1957. Pastor Theodor Verhoeven adalah seorang guru yang pernah mengajar di Seminari Mataloko, Kabupaten Manggarai, Flores. Pada tahun 1957, sebenarnya para misionaris Serikat Sabda Allah (SPD) telah ada
dan sudah lama berkarya di wilayah Manggarai, yakni sejak tahun 1920. Ada misionaris yang tinggal menetap di Manggarai, tetapi ada yang datang dari pusat misi Dindona, Ende, untuk membantu karya misi di wilayah Manggarai. Para misionaris perdana itu tidak saja menyebarkan kekristenan, tetapi mereka juga bergelut dalam bidang penelitian budaya, pendidikan, pengembangan ekonomi rakyat, seni, dan bahasa. Salah seorang misionaris yang sangat dikenal karena punya perhatian dan rasa cinta yang mendalam terhadap budaya Manggarai adalah Monsignor Wilhelmus van Beckum, SPD. Salah satu karya terbesarnya adalah menerbitkan buku nyanyian dalam bahasa Manggarai, yaitu Dere Serani. Inilah bukti pendukung tentang kisah bahwa Pater Theodor yang pertama kali membuat penelitian di Gua Liang Bua. Sebab para misionaris perintis datang dan menolong orang Manggarai dalam bidang pendidikan, membuat penelitian-penelitian ilmiah dan mempublikasinya secara meluas hingga ke wilayah Eropa. Kisah bahwa Pater Theodor menjadikan Gua Liang Bua untuk mengajar anak-anak dapat dibenarkan karena pada awal kedatangan para misionaris SPD perdana, mereka membuka sekolah-sekolah untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak pribumi. Sejak kedatangan para misionaris, banyak lembaga sekolah dibuka untuk kepentingan pendidikan anak-anak Manggarai saat itu. Bukti nyata dari pendirian sekolah-sekolah yakni STK Pruteng, di mana fondatornya adalah Pater Johannes Rosmalen SPD, atau yang lain para misionaris pendahulu, atau pada zaman sekarang yang masih hidup adalah Pater Ernest Wasser SPD. Jadi kisah bahwa Pater Theodor membuka sekolah dan menggunakan Gua Liang Bua sebagai ruang kelas tempat mengajar anak-anak adalah benar adanya. Saudara yang terkasih, hal-hal yang dapat dijadikan sebagai inspirasi kehidupan untuk kita pada zaman ini antara lain kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Inilah pepatah yang memotivasi para misionaris perdana untuk mengembangkan pendidikan di Manggarai. Mereka datang dan berkarya dalam situasi yang sulit, serba terbatas, tak ada fasilitas umum yang memadai. Transportasi masih sangat sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah pedalaman Manggarai. Namun mereka tak patah semangat. Gua Alam pun dijadikan tempat belajar bagi murid-muridnya. Niat yang kecil dan suci berujung pada penemuan besar. Ditemukan fosil Homo florensiensis di gua yang pada awalnya hanya digunakan sebagai tempat belajar. Kedua, ungkapan cinta yang tulus dan murni. Tak dapat dibayangkan jika para misionaris tidak memulai misinya dalam bidang pendidikan. Apa yang dapat dibayangkan jika mereka salah menempatkan prioritas pada 100 tahun yang lalu? Di sini kita menangkap hal penting bahwa jika karya atau misi kita tidak tepat prioritas, tidak sesuai kebutuhan mendasar manusia, maka semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Ketulusan dan kemurnian hati mencintai tanah Manggarai telah membuahkan banyak hasil bagi masyarakat Manggarai pada zaman ini. Yang ketiga, jejak kehidupan para pendahulu.
misionaris perintis SVD datang dan memulai misi di bidang pendidikan formal dan non-formal, mengajarkan agama, membuat penelitian budaya. Maka apa prioritas misi SVD sesudah 100 tahun berkarya di Manggarai? Inilah tantangan bagi SVD khususnya dan bagi masyarakat Manggarai umumnya. Semoga sharing kehidupan ini membangkitkan semangat, menumbuhkan inspirasi dalam membangun kehidupan di tempat kita masing-masing. Jangan menunggu, tak ada rotan, akar pun jadi. Semoga sharing kehidupan ini membangkitkan semangat, menumbuhkan inspirasi dalam membangun kehidupan di tempat kita masing-masing. Jangan menunggu, tak ada rotan, akar pun. Pater Goresniti SVD. Sekian dan terima kasih.